Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Shalawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan sholawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, masih mengkaji tentang langkah-langkah untuk memutakinkan diri kita. Setelah kemarin kita mengkaji langkah pertama adalah mengimani yang gaib berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat yang ketiga, maka langkah yang kedua untuk memutakinkan diri kita dengan ibadah saum di bulan Ramadan bisa dilakukan dengan cara mendirikan sholat. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, biasanya ketika kita berada di dalam bulan Ramadan, kita semua berupaya untuk mendisiplinkan sholat yang kita kerjakan, utamanya sholat fardu 5 waktu. Dan kita kaum pria juga biasanya berupaya agar 5 waktu itu bisa kita laksanakan dengan berjamaah di masjid, ditambah dengan sholat-sholat tatawwu, baik yang membersamai sholat fardu maupun yang tidak membersamai sholat fardu. Yang membersamai sholat fardu biasanya kita kenal dengan istilah qobliyah, juga ada ba'diyah. Misalnya seperti disampaikan oleh sahabat Abdullah bin Umar, beliau menyampaikan, Habibtu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dhuhri wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal maghribi fi baitihi wa rakaataini ba'dal isya'i fi baitihi wa rakaataini qabla subhi. Hafidtu, aku hafal, kata Abdullah bin Umar, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, 2 rakaat sesudah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang kemudian kalau kita belajar fikih dikenal dengan sholat sunnah rawatib muakkad. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, momentum bulan Ramadan yang kita gunakan untuk mendisiplinkan diri terkait dengan pelaksanaan sholat, harapannya sholat itu betul-betul membentuk karakter kita. Yang Allah sampaikan di Al-Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah SWT menyampaikan, Utlu ma'uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, wahai Rasul, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa menjadi pencegah
bagi orang-orang yang telah sholat dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Rasulullah SAW pernah menyampaikan pertanyaan kepada para sahabatnya, bagaimana pendapat mereka jika ada orang yang di depan rumahnya mengalir sungai. Kemudian dia mandi di sungai itu sehari 5 kali. Apakah ada kotorannya? Kemudian dijawab, tentu tidak ada. Demikianlah gambaran sholat fardu 5 waktu itu seperti orang yang mandi sehari 5 kali. Sehingga kotoran-kotorannya akan menjadi bersih. Antara zuhur dengan asar menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Maghrib, asar dengan maghrib menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Maghrib dengan isya, isya dengan subuh. 5 waktu kita dibersihkan dengan ibadah sholat kita selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Tetapi sering ada pertanyaan di beberapa orang yang menanyakan, bagaimana ada orang yang sholatnya sudah 5 waktu, tetapi di lain sisi dia masih bermaksiat. Masih ada orang yang sudah sholat tapi tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak berdusta. Jadi sholatnya tetap, tetapi dustanya juga dikerjakan. Pertanyaannya adalah, kalau ada orang yang melakukan sholat sama 5 waktu, kemudian akhlaknya menjadi baik. Ada orang yang sholat sama 5 waktu, kemudian akhlaknya tidak menjadi baik. Tentu yang salah bukan pribadinya, bukan sholatnya, tetapi karena orang tersebut masih melaksanakan sholat hanya sebatas ritual saja. Jadi seperti orang yang sama-sama mandi sehari 5 kali. Ada orang yang habis mandi bersih, harum. Ada orang yang habis mandi tidak bersih, tidak harum. Berarti yang salah adalah praktek cara mandinya. Maka Allah SWT menginginkan kita ketika melaksanakan sholat itu diikuti dengan perasaan khusyuk. Allah minta di Al-Baqarah 45, 46, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-sholah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Sesungguhnya sabar dan sholat perkara yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kemudian Allah menyebut siapa orang yang khusyuk itu. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang ketika sholat yakin sedang berhadapan dengan Tuhannya. Perasaan inilah Bapak Ibu yang kita bangun. Jadi pas kita berdiri sholat, kita merasakan sedang berhadapan dengan Allah. Pas kita ruku, kita merasakan sedang diperhatikan oleh Allah. Pas kita sujud, duduk di antara dua sujud sampai salam, perasaan itu kita rasakan. Nah, hasil dari upaya ini setelah selesai sholat kita bawa. Sehingga di Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-103 Allah SWT menyampaikan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka apabila telah selesai sholat, tetap ingat kepada Allah. Kapan? Ketika berdiri, ketika duduk, dan ketika berbaring. Bukankah kehidupan kita tidak lepas dari 3 aktivitas ini? Sekarang kita sedang duduk. Nanti kalau mau pulang pasti berdiri, Bapak Ibu. Sampai di rumah, terserah panjenengan. Mau duduk lagi boleh, mau berdiri sampai sahur ya boleh, mau berbaring ya boleh. Nah, ketika berada dalam 3 keadaan ini, apa yang Allah minta? Tetap ingat kepada Allah. Karena dengan ingat kepada Allah menjadi cara yang efektif mengendalikan diri untuk tidak melakukan pelanggaran. Terakhir, Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW mengingatkan bahwa sholat ini adalah amaliyah yang pertama kali akan Allah hisab. Jadi yuk Ramadan ini kita manfaatkan memperbaiki kualitas sholat kita. Bukan hanya jumlahnya yang sesuai, tapi kualitasnya ditingkatkan. Kekhusyukannya ditingkatkan.
tumak ninahnya kita kerjakan. Karena kalau sholat diterima, maka amaliyah-amaliyah lain akan diterima. Kalau sholatnya rusak, amaliyah-amaliyah lain akan ikut rusak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita istiqomah untuk melaksanakan sholat sampai dengan takdir Allah berupa ajal menghampiri kita masing-masing. Demikian, walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.